Flashback pertama kali Jaya didirikan tepat 50 tahun yang lalu. Jaya itulah dimulai daripada pembicaraan antara Bung Karno dan Pak Marno untuk bersama-sama membangun kota Jakarta ini. Saya seorang baru umur 31 tahun pada waktu itu ya. Saya baru tamat, diajak begitu, tentu saya sebagai orang saya jawab, ya baik Pak. Nah, timbul ide untuk membangun itu harus memberikan satu perusahaan joint venture antara pemerintah dan pengusaha swasta. Ide pertama, kita ingin merubah Jalan Senen yang pada waktu itu atau Jakarta umumnya yang masih kumuh. Senen proyek jangka panjang, untuk membebaskan tanah membutuhkan kurang lebih 4 tahun. Sementara itu revolusi datang. Saya melihat tujuan daripada Bung Karno yang diteruskan oleh Pak Ali Sadikin ini luar biasa hebatnya. Akan membangun satu taman rekreasi. Saya bilang, Pak, marilah kita membangun semacam Disneyland di Ancol ini. Bang Ali tertarik, sudah diskusi begitu lama, kira-kira 3-6 bulan, disetujui. Kemudian saya tawarkan Bang Ali, Ancol itu, marilah kita bangun, kalau rugi, Jaya yang tanggung, pinjam uang dari bank, kami direksi yang tanggung, tapi kalau untung, DKI memiliki presentasi sekian. Semua ini ditengani yang saya bilang dasarnya adalah 3, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Dan kita selalu ingat, Konon Jaya itu untuk membangun itu bukan hanya membangun fisik, tapi membangun manusia. Jadi orang-orang Jaya itu harus menjadi manusia-manusia unggul yang dasarkan 3 tadi. Kita telah 65 tahun merdeka, ternyata dengan cara yang lama kita tidak cukup membangun bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, menjadi bangsa yang makmur, bebas dari kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena kita harus berubah manusia itu melalui sistem pendidikan yang entrepreneurship. Manusia yang bisa menciptakan ya peluang-peluang yang baru yang berdasarkan kekayaan alam kita, seni budaya kita, manusia kita yang mempunyai potensi begitu besar, dan kita mau masuk explore, mengembangkan sumber daya manusia yang berlimpah-limpah. Kita sebagai bangsa yang kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam itu menurut saya mungkin paling kurang 3 besar di dunia. Kita akan menjadi negara yang makmur. Kita punya jiwa entrepreneur, lihat gerakan entrepreneurship. Siapa yang agresif, dia itu akan maju sekali. Dia yang benar-benar mempunyai kesempatan. Dulu Jaya jatuh, bukan kegagalan yang dulu merupakan satu modal. Ingat, kegagalan, kejatuhan yang lalu ialah modal yang lebih baik daripada keberhasilan. Saya gembira sekali bahwa sudah 50 tahun ada generasi betul-betul baru. Dan saya percaya pada generasi baru sekarang. Cuma kalian ini masih sudah baik, tapi saya ingin lebih baik lagi. Kerja saya adalah memotivasi kalian, menginspirasi kalian, menjadi ya mentoring buat kalian. Namanya kreatif navigator. Waktu buat mereka 3-3 ada. Untuk Jaya selalu ada, bahkan orang Jaya yang bosan, saya terlalu datang. Orang metropolitan mungkin bosan, saya terlalu datang. Orang Ciputat dia terlalu, bukan saya tidak punya waktu. Mereka yang tidak ada waktu melayani saya. 1000, jadi kerjaan baru Jaya baru 1, dikerjakan metropolitan baru 1, dikerjakan Ciputat baru 1. Ada 997. Sukses kita terpenuhi dari keinginan kita yang besar, semangat yang besar, dan percaya diri. Dan inilah optimis saya. Memasuki 50 tahun selanjutnya saya sangat-sangat optimis tentang Jaya. Persahabatan, hubungan keakraban itu nomor 1. Saya bersemangat pada waktu mau timbul pada batas melanggar, menembus batas keakraban tersebut, saya lebih baik tidak jadi. Sama saja manajemen. Kita mendorong, memarah, menegur, sampai kita lihat, ini orang ini batasnya sudah nggak dia bisa terima, kita harus segera berhenti.
tapi yang satu kita bisa ngomong lebih banyak. Dia mendengar. Oke, kita ngomong lebih banyak. Jadi manajemen itu kalau saya misalnya ada 100 orang di bawah saya yang saya selalu berhubungan, bukan saya menyesuaikan dengan dia saja, tapi bagaimana bukan dia menyesuaikan, tapi saya selalu memperhatikan bagaimana saya harus menyesuaikan dengan dia. Makanya itu human relation, human know-how itu penting sekali. Kita tepuk bahu dia jalan, satu tepuk pantatnya baru jalan. Keluarga buat saya adalah inti daripada kehidupan kita lah. Tanpa inti yang baik, prestasi tidak akan baik. Kalau keluarga kacau, akibat moral kita, maka perusahaan juga akan menjadi moral yang tidak baik. Teman saya nomor satu lah, istri saya, anak-anak saya, karyawan saya, partner saya itu teman saya. Ya, saya bersyukur. Saya sekarang sudah 56 tahun kawin. Ya, sudah mau 60 tahun kawin. Biskop. Ya, kita mulai pegang-pegang. Tanda dia sedang. Waktu itu kita piknik sama-sama. Dan yang terakhir lah, kita dari Manado suka dansa. Pergi tempat dansa. Kalau kita perlu dekatkan dia waktu dansa, dia mau, tanda dia setuju itu. Saya bersyukur saya itu hanya punya satu istri yang setia, punya satu rumah. Hobi terus terang, hobi saya selalu adalah membaca. Membaca bukan yang fiction, yang non-fiction, berita-berita yang pertama. Yang lain itu seperti olahraga, demi kesehatan, lukisan, untuk relax. Tapi betul-betul kalau saya tidak membaca itu kehilangan. Pendidikan bantu online itu bukan hobi, itu seperti panggilan. Seperti inspirator, motivator, dan mentor saya kira saya akan kerjakan terus. Diminta atau tidak diminta. Minta dari Tuhan apa yang kita akan kerjakan. Pagi saya juga berdoa. Sebelum tidur berdoa. Doa itu antara lain meminta pengarahan apa yang saya kerjakan. Ini pertahankan semangat saya. Saya ada semangat, saya semua bisa atasi. Saya punya integritas, saya punya profesionalisme, saya punya entrepreneurship. Entrepreneur berarti apa? Keinginan, semangat, dan percaya diri. Itu yang saya pertahankan. Kalau ada itu, saya akan bangkit. Tapi kalau saya sudah tidak punya integritas, saya melarikan diri, itu berarti kalau saya ada itu, pasti saya akan bangkit. Saya ingin menjadi entrepreneur yang unggul dan berbuat berguna buat bangsa.